Kematian Kristus di atas kayu salib mengingatkan kepada kita bahwa terlalu besar kasih Allah buat Anda dan saya. Segala yang dimilikinya diserahkan bagi Anda dan saya, supaya kita mendapatkan pengampunan dan hidup bersama-sama dengan Dia. Oleh karena itu, patutlah kita taat dan percaya kepadanya. Mari sebelum kita memulai ibadah, kita menaikkan pujian Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Percayalah, rancangan Tuhan selalu yang terbaik untuk kita. Oleh karena itu, percayalah juga masa depan Anda dan saya pasti yang terbaik. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan
terbaik bagiku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Jemaat saya undang berdiri. Mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk memulai ibadah kita. Mari bersama-sama kita mengambil saat teduh. Pertolongan ibadah kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai pada kita mulai dari awal sampai pada akhirnya. Amin. Jemaat sekalian, mari bersama-sama kita memuji Tuhan dengan hati yang bergemar. Mari kita memasyurkan Raja kita dengan menaikkan pujian, masyurkan Rajamu. Masyurkan Rajamu dan sembahlah Dia, angkatlah suaramu bernyanyi bergema, bernyanyilah dengan hati bergemar memuji Dia. Kristus memerintah, kasih-Nya besarlah, ya basuh dosaku, ya bertata tinggi. Bernyanyilah dengan hati bergemar memuji Dia. Kristus Yesus Tuhan, tatanya kekalan, kunci kerajaan maut diberikan padanya. Bernyanyilah dengan hati bergemar memuji Dia. Landasan ibadah kita diambil dari Mazmur nomornya yang kelima, ayat yang ke-8, berbunyi demikian. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus, dengan takut akan Engkau. Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kasih Tuhan itu sungguh teramat besar. Sungguh heran bahwa Yesus mau mati buat Anda dan saya. Bahkan ketika kita tidak bisa melakukan apapun yang disebut baik, justru saat itulah Dia mengasihi Anda dan saya, bahkan rela mati bagi Anda dan saya. Bukankah itu sungguh mengherankan? Mari kita menaikkan pujian, sungguh heran penebusku. Sungguh heran
bersama-sama kita akan masuk di dalam doa permohonan pengampunan dosa. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, sungguh besar kasih Tuhan kepada kami. Sungguh heran bahwa Yesus ini mau mati bagi kami, orang-orang yang berdosa. Karena itu ya Tuhan, kami ini mau bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat, rahmat, dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, selidikilah hati kami, pikiran kami, selidikilah seluruh kehidupan kami Tuhan. Nyatakanlah apa yang salah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan kami mengakuinya segala kesalahan dan dosa kami. Ampuni jika kami memikirkan hal-hal yang buruk tentang sesama kami. Ampuni jika hati kami menyimpan dan menghitung kesalahan orang lain. Ampuni jika perkataan kami Tuhan tidak menjadi berkat dan memuliakan Engkau. Ampuni Tuhan jika telinga kami hanya mendengarkan hal-hal yang kami sukai dan kami tidak mendengarkan akan firman-Mu. Ampunilah ya Tuhan. Ampuni ya Tuhan dan bawalah kami kembali mendekat kepadamu. Ampuni kami dan ajarkanlah kepada kami kembali mentaati kebenaran firman-Mu. Bapa, kami datang karena kami percaya Allah itu maha kasih, Allah itu maha adil, dan Allah itu maha pengampun. Karena itu Bapa, ampunilah segala kesalahan dan dosa kami. Terima kasih ya Bapa. Doa ini kami alaskan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat kami dan Tuhan kami yang hidup. Amin. Jemaat sekalian, sebagai orang-orang yang sudah diampuni akan segala kesalahan dan dosa, dengarkanlah akan berita anugerah yang diambil dari kitab Kolose pasalnya yang kedua, ayat yang ke-13 sampai 14 berbunyi demikian. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunyat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Sebagai orang-orang yang sudah mendapatkan anugerah keselamatan, dengarkanlah petunjuk hidup baru yang harus kita lakukan dalam sepanjang hidup kita. Diambil dari Amsal 3 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-6 berbunyi demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jemaat saya undang berdiri, mari bersama-sama kita akan mengikrarkan iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat saya persilakan duduk kembali. Mari bersama-sama kita akan memasuki di dalam pelayanan doa syafaat. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami datang di hadapan-Mu. Kami ingin berdoa Tuhan untuk segala keadaan yang terjadi di dalam bangsa dan negara kami. Kami terus berdoa ya Tuhan untuk masa-masa pemulihan daripada banjir bandang di NTT. Kami berdoa untuk semua usaha pemerintah, kiranya Tuhan juga menolong mereka sehingga semua keadaan boleh dipulihkan. Kami berdoa untuk semua orang-orang yang kehilangan rumahnya, kiranya Tuhan juga menghiburkan dan menguatkan.
Kami bersyukur untuk pemerintah yang dengan sigap boleh menanggulangi keadaan. Bapak, kami juga bersyukur secara khusus untuk seluruh vaksin di daerah Jawa Timur yang boleh berlangsung. Kami juga berdoa untuk beberapa daerah yang masih akan melakukan vaksinasi. Kiranya Tuhan menolong semuanya ini boleh berlangsung dengan baik. Sehingga Tuhan, keadaan kami boleh kembali new normal. Tolonglah ya Bapa, di tengah-tengah pandemi ini, biarlah setiap anak-anak-Mu percaya selalu dan tetap percaya pada pimpinan Tuhan. Bapak, tak lupa juga kami terus menyerahkan akan pemerintahan kami yang terus berjuang untuk mensejahterakan rakyat Indonesia dan memajukan bangsa kami. Kami terus menyerahkan akan presiden kami menyerahkan jajaran menteri, kiranya Tuhan menolong mereka semuanya. Sehingga apa yang menjadi kerinduan setiap rakyat Indonesia ini ya Tuhan, boleh terus terwujud. Bapak, kami juga berdoa untuk generasi muda anak-anak-Mu Kristen Tuhan. Jadikanlah mereka generasi muda yang tangguh, yang takut akan Tuhan, yang sungguh-sungguh berkualitas di hadapan Tuhan, sehingga kehidupan mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan boleh mempunyai pengaruh terhadap bangsa dan negara. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang mengalami kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka, sukacita mereka ya Tuhan, di tengah-tengah masa pandemi ini. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang saat ini mengikuti ibadah ini dan mengalami pergumulan-pergumulan, persoalan-persoalan pribadi yang tak terkatakan. Biarlah mereka percaya Tuhan bersama-sama dengan mereka. Tuhan menyertai mereka. Jangan biarkan mereka takut dan gentar, sebab mereka mempunyai Allah yang hidup, Yesus Kristus namanya. Karena itu Tuhan, pimpin masa depan anak-anak-Mu untuk boleh berjalan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih ya Bapa, ini doa kami yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan kami satu-satunya, Yesus Kristus. Amin. Kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Eliatman. Kami persilahkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur karena hari ini kita disapa dan hendak dipoles melalui perenungan firman Tuhan. Mari kita akan mengawali perenungan ini dengan berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas kesempatan yang indah yang Engkau berikan bagi kami untuk kembali merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Karena melaluinya kami akan mendapatkan petunjuk hidup, baik pada masa pandemi COVID-19, masa-masa yang akan datang, bahkan di dalam sepanjang kehidupan kami. Kami juga berdoa, kiranya hamba-Mu yang akan menuturkan perenungan ini, Tuhan menolongnya, Tuhan memampukannya, sehingga apa yang disampaikan semata-mata seturut daripada kehendak Tuhan, membangunkan jemaat Tuhan, makin mencintai Tuhan, makin mencintai akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam kitab Roma pasal 1 ayat yang ke-16. Roma pasal 1 ayat 16 berbunyi demikian, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita pernah mendengar berita bahwa di beberapa tempat ataupun negara tertentu gereja dijual. Gedung gereja sampai dijual, bahkan kemudian beralih fungsi. Mengagetkan? Tapi itulah yang mungkin kita pernah dengar. Itu adalah realita yang pernah terjadi. Gedung gereja dijual dan beralih fungsi. Padahal saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tempat lain ada orang-orang Kristen yang sedang bergumul bagaimana mempunyai gedung gereja. Padahal saudara di tempat lain ada orang-orang Kristen yang sedang bergumul bagaimana membangun akan gedung gereja. Tapi yang ini justru melepas dan menjualnya. Bagi kita yang mencintai Tuhan, berita bahwa gedung gereja dijual itu adalah sesuatu yang menyedihkan.
Hati kita bagaikan diiris-iris dengan pisau. Dan bagi mereka yang mungkin benci Tuhan, yang mungkin benci gereja, mendengar berita bahwa gedung gereja dijual, itu adalah sesuatu yang menggembirakan mereka. Itu adalah sesuatu yang menyenangkan mereka. Itu adalah sorak kemenangan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa ada gedung gereja sampai dijual? Mungkin kalau jawab dengan cepat, ya karena faktor ulah Pak Pendeta, faktor duit. Tidak ada lagi biaya maintenance ataupun perawatan gedung gereja. Lalu kemudian gereja dilepas dan dijual. Tetapi apakah hanya faktor uang? Tidak, saudara. Ternyata kalau menelisik lebih jauh, maka ada temuan-temuan yang menunjukkan bahwa gedung gereja dijual bukan hanya karena faktor uang. Tetapi di sana juga ditemukan, yaitu ada faktor terpenting yang hilang. Yaitu soal keyakinan, soal posisi hati. Jadi gedung gereja dijual itu karena hilangnya keyakinan atau bergesernya posisi hati kepada Tuhan dan kepada gereja Tuhan. Itulah sebabnya seseorang pernah mengatakan, sekali seseorang kehilangan keyakinan terhadap sesuatu hal, maka ia pun tega untuk mengabaikan, melepas, dan menjualnya. Termasuk kita pendeta, termasuk kita adalah majelis, pengurus, aktivis. Hilangnya keyakinan itu akan berdampak buruk, berdampak negatif, saudara. Itulah sebabnya di dalam soal Injil hari ini dan pemberitaannya, sangat penting bagi kita untuk check up akan keyakinan kita, posisi hati kita. Masihkah kita sama seperti Paulus tadi, saudara? Yang mengatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Masihkah kita seperti Paulus yang sedemikian yakin kokohnya di dalam Injil? Padahal kalau kita kilas balik, bukankah kita akan menemukan untuk yakin kokoh di dalam Injil itu adalah sesuatu yang tidak mudah pada masa itu. Karena orang-orang Roma sendiri menganggap bahwa Injil itu datangnya dari Yerusalem yang pernah mereka taklukkan. Yesus pun adalah Yesus yang mati oleh tangan mereka, oleh pasukan-pasukan Romawi. Jadi stigma Injil pada masa itu sedemikian negatif, sedemikian buruknya, dianggap rendah, dianggap hina. Belum lagi orang-orang Roma pada waktu itu, saudara, tahu banyak dan terkagum-kagum dengan ahli-ahli filsafat. Sehingga bisa bayangkan bukan? Kalau di dalam situasi seperti itu, Paulus itu tidak yakin ataupun malu dengan Injil, maka tentu saja Paulus itu sudah kalah sebelum berperang. Ia akan lemas sebelum ia memberitakan Injil. Itu ibaratnya seorang pedagang yang juga menganggap produknya jelek. Lalu juga pesaing-pesaingnya mengata-ngatai demikian. Hingga kemudian ia makin minder. Ya, tidak usah berdagang. Atau kita, saudara, menganggap bahwa gereja kita jelek. Menganggap bahwa gereja kita buruk. Dan di luar sana memang ada juga yang berharap gereja kita menjadi kacau. Lah kalau kita sendiri menganggap bahwa gereja kita jelek, maka itu akan membuat kita, saudara-saudara, loyo sebelum bertanding. Itu akan membuat kita lemas sebelum mengabarkan akan Injil Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah memang Paulus benar-benar yakin? Atau hanya sekedar yakin? Atau hanya yakin-yakinan saja soal Injil? Seperti orang-orang Kristen yang kalau ditanya, yakin tidak soal Injil? Oh yakin Pak Pendeta. Loh kok yakin? Ya pokoknya yakin. Ya pokoknya yakin. Nah saudara, kita patut mencontohi Paulus. Karena ia saudara bukan hanya sekedar yakin.
tapi yang memang benar-benar yakin dan ia punya dasar yang sedemikian jelas dan sedemikian kuatnya. Yaitu tadi ia melanjutkan apa? Injil adalah kekuatan Allah. Dunamos. Ya, kita tahu dinamis, ya juga tahu itu dinamit yang meledak. Injil itu saudara powerful. Itu adalah kekuatan Allah yang berkuasa dan memastikan akan keselamatan. Dan itu saudara bukan hanya sekedar berita, tetapi itu adalah aksi nyata dari Tuhan. Singkatnya, Allah itu menjadi manusia dan berhasil menyelamatkan ataupun membebaskan manusia daripada belenggu dosa. Ya, dosa yang teramat parah, dosa yang sedemikian membelenggu saudara, diselesaikan oleh Allah melalui kematian Kristus di atas kayu salib. Tapi anehnya bukan, ya kita sendiri kan sudah seringkali mendengar ini. Anehnya untuk soal ini kita masih terkadang diskriminatif dan egois. Itu kita akan pandang, oh itu dosaku. Kalau dosaku ya pasti tuntas diselesaikan oleh Tuhan. Tapi kalau berkenaan dengan dosa orang lain, kita akan anggap, oh belum tuntas, masih ada yang belum tuntas, ini itu dan sebagainya. Saudara, mengapa kita sedemikian diskriminatif? Mengapa kita sedemikian egoisnya? Kalau kita mempunyai keyakinan bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang berkuasa di dalam menyelamatkan dan memberikan jaminan keselamatan, maka itu artinya pula seluruh hutang dosa daripada orang-orang percaya sudah diselesaikan oleh Kristus di atas kayu salib. Itulah sebabnya tidak sepatutnya bagi kita sedemikian keras, sedemikian kakunya, bahkan kemudian dendam dengan orang-orang percaya yang mungkin sedang kilaf ataupun sedang menyakiti kita dan sedang jatuh di dalam keberdosaan. Injil bagi Paulus adalah kekuatan Allah yang sungguh berkuasa dan memastikan keselamatan daripada setiap orang-orang percaya. Amin. Dan dalam hal yang sifatnya praktis, saudara, Injil merupakan kekuatan Allah. Itu artinya, yaitu kekuatan yang mengubahkan kehidupan kita, yang mengubahkan kehidupan manusia. Nanti bisa dilihat di dalam Kisah Rasul pasal 9, bagaimana Saulus yang disebut-sebut itu kemudian berubah menjadi Paulus. Saudara, seorang pembinasa keji, seorang penganiaya keji, tetapi kemudian berubah menjadi pemberita Injil yang menawan. Berubah menjadi pemberita Injil yang sedemikian penuh kasih dan penuh dengan kesetiaan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di beberapa tempat kalau saya misalnya diundang khotbah, ya, maksudnya di tempat yang jauh, ya, terkadang saudara-saudara saya menyetir sendiri atau naik bus dan naik travel. Nah, yang saya mau katakan pada waktu saya naik travel, saudara-saudara, saya mendengar banyak bapak-bapak supir itu mengatakan bahwa kawasan yang hendak saya tuju itu adalah kawasan ataupun tempat-tempat yang keras dan banyak tindak kejahatannya. Tetapi puji Tuhan, tiap kali saya tiba di tempat itu, saudara-saudara, saya justru melihat gereja Toh itu berdiri di sana. Berarti kawasan yang dipandang sedemikian keras, kawasan ataupun tempat daerah yang dianggap jahat, ternyata ada orang-orang yang menerima Injil. Dan semenjak itu, saudara, hidup mereka berubah, paradigma mereka berubah, cara hidup mereka berubah. Kok bisa? Rahasianya tentu adalah karena Injil. Karena semenjak mereka menerima Injil, maka semenjak itu pula lah hidup mereka ataupun fokus hidup mereka hanya kepada Injil, yaitu Kristus Tuhan saja.
Mereka akan berusaha untuk menyenangkan Kristus, Yesus Kristus yang telah mati dan menyelamatkan mereka. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Jadi saudara, tidak ada orang yang sedemikian kuatnya, sedemikian jahatnya, itu mampu membendung akan kuasa Injil yang mengubahkan. Tidak ada kawasan yang sedemikian gelapnya yang tidak bisa diterobos oleh Injil. Berarti kita mengerti kedalaman ini, saudara, bahwa kuasa Injil sebenarnya tidak bergantung kepada metode ataupun cara kita menyampaikan Injil. Kita perlu berlatih, kita perlu berhikmat, kita perlu bijak. Tetapi pada akhirnya kita mengerti kedalaman ini, bahwa kuasa Injil tidak bergantung kepada metode ataupun cara kita menyampaikan Injil. Itulah sebabnya kita tidak boleh berdalih. Kita tidak boleh mencari-cari alasan untuk tidak memberitakan Injil, termasuk pada masa-masa pandemi COVID-19 ini. Saudara, Injil adalah kekuatan Allah. Maka Tuhan di tiap kali kita mengabarkan Injil, Tuhan akan bekerja. Ia akan menyelamatkan dan mengubahkan siapapun dia yang sungguh-sungguh percaya dan menerima akan Injil Kristus Tuhan. Saudara, bagaimana dengan kita? Bagaimana posisi hati kita? Adakah kita mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil? Ataukah saudara, jangan-jangan kita sudah mulai ragu, menganggap Injil itu adalah sesuatu yang biasa, lalu menyamakannya dengan berita-berita media sosial, menyamakannya dengan sekedar berita-berita televisi ataupun iklan-iklan. Saya mau katakan kepada kita, orang Kristen yang baik adalah orang Kristen yang sungguh memandang bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang powerful menjangkau dan mengubahkan hidup setiap orang yang percaya kepada Injil. Powerful menyelamatkan dan mengubahkan setiap orang yang percaya Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat manusia. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, keyakinan Paulus adalah keyakinan kami juga. Keyakinan Paulus, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Kiranya akan kembali mendorong kami untuk setia mengabarkan akan Injil Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa seandainya ada yang mendengarkan renungan ini, yaitu pribadi yang masih ragu, yang masih bimbang mengenai Injil. Tuhan jamah mereka, sehingga pada akhirnya mereka percaya pada Injil. Mereka percaya Yesus Kristus adalah Allah dan satu-satunya Juru Selamat manusia. Dengar doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Karena Yesus Kristus hidup, kita mempunyai pengharapan. Jangan takut untuk menghadapi hari esok. Di tengah-tengah segala kesulitan, Tuhan memimpin kita karena kita memiliki Allah yang hidup. Mari jemaat sekalian, kita akan memberikan persembahan dengan menaikkan pujian karena Dia hidup. Mati di salib.
sebabnya hidupku ada hari esok, takkan lagi aku takut, dan ku tahu hari esokku, hidupku penuh harap karenanya hidup. Mari bersama-sama kita masuk di dalam doa persembahan. Bapa kami ada di dalam kerajaan surga, inilah persembahan kami, yang terbaik yang kami berikan untuk Tuhan. Karena Tuhan telah memberikan kepada kami berkat yang terbaik di dalam sepanjang kehidupan kami. Bapa, kiranya persembahan kami ini sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan di dalam pekerjaan Tuhan. Pimpin dan berkati setiap pengurus yang akan mengelola akan persembahan ini. Terima kasih ya Bapa. Ini seluruh doa kami yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami ini sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menaikkan pujian doksologi dan doa berkat yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Eliatman. Puji Allah Bapa Putra dan puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Kristus Tuhan, pertolongan penghiburan daripada Allah Roh Kudus, menyertai saudara semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Amin. 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 Selamat hari Minggu dan selamat berkarya.